Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, la hawla wa la quwata illa billah. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Yang artinya, berdoalah kepada Allah Tuhanmu dengan merendahkan diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas. Al-A'raf ayat 55. Jamaah rahimakumullah, doa itu adalah mukhul ibadah. Cara kita berdoa telah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berbagai macam, antara lain khufyah, tadarru'a wa khufyah. Ini dengan tadarru' yakni merendahkan diri, wa khufyah suara yang lembut. Jamaah rahimakumullah, ada 3 doa yang tidak diragukan lagi, sebagaimana sabda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salasu da'watin mustajabatun la syakka fihin, da'watul walidi liwaladihi wa da'watul musafiri wa da'watul madlum. Yang artinya ada 3 macam doa yang mustajabah tanpa diragukan lagi mustajabahnya. Pertama, doa orang tua untuk anaknya. Yang kedua, doa orang musafir. Yang ketiga, doa orang yang teraniaya. Ini mustajabah. Maka sering saya sampaikan, amalmu seberapa besarnya, ilmunya seberapa tingginya, banyaknya, kemudian ibadah haji, zakat, sedekah, puasa penuh. Bahkan puasa bukan hanya puasa Ramadan saja, puasa Senin Kemis, puasa Bedel, puasa Daud dilaksanakan. Itu tidak akan bermanfaat apabila tidak atau beliau atau dia berani kepada orang tua. Maka doa orang tua ini mustajabah. Walaupun berbagai amal yang kita laksanakan, kita berani kepada orang tua, tidak akan ada gunanya. Ridallah fi ridal walidain wa suktullah fi suktil walidain. Keridaan Allah ini adalah tergantung kepada keridaan kedua orang tua. Begitu pula murka Allah tergantung pada kemurkaan orang tua. Sering saya bertanya, pernahkah Bapak Ibu, adik-adik ziarah ke makam-makam tempat sampai luar negeri katakan, tetapi mengabaikan orang tuanya? Itu lebih afdol orang tuanya yang didahulukan, barulah keluar. Kadangkala sampai puluhan untuk ziarah ke makam-makam, ibunya sekalipun belum pernah, bapaknya belum pernah diziarahi. Ini adalah terbalik.
bakti kita kepada orang tua bukan hanya masih hidup, sudah mati pun kita pun hendaknya selalu berbakti kepada orang tua. Bagaimana kita berbakti kepada orang yang sudah meninggal dunia? Dengan mendoakan kepada beliau-beliau, insya Allah kalau dosa-dosa orang tua sebab kita doakan dengan sebaik-baiknya dan Allah mengampuni, dosa-dosa kita pun akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dakwatun mustajabun. Yang pertama, dakwatul walid ngalal waladi. Yang kenyataan kita lihat, kalau anak pola bobo keperadah. Tapi kalau anak membuat ulah, orang tua akan menjadi susah. Kalau orang tua menjadi susah sebab ulah anaknya, secara otomatis keridhaan orang tua itu tidak akan sampai atau tidak akan tulus, tidak akan bagi orang yang mungkin masih awam. Kalau bagi orang yang sudah alim, ya lain namanya. Jadi kepada orang tua enggaknya, walaupun sudah meninggal dunia, apalagi masih hidup. Sampai-sampai Rasul menyampaikan, melihat wajah orang tua senang, itu adalah menjadi ibadah. Membuat orang tua senyum wajahnya ibadah. Melangkahkan kakinya untuk silaturahim kepada orang tua, satu langkah ibadah, satu langkah menghapus dosa. Maka segala apapun yang kita laksanakan, hendaknya jangan sampai lepas atau meninggalkan dari orang tua. Mohon doa restu kepada orang tua. Walaupun mungkin doa restunya itu kadangkala kurang cocok dengan pemikiran kita. Doanya maksudnya ya. Doanya itu kurang cocok dengan kita. Yang kita harapkan bukan itu yang kita pakai, tapi ridhonya, doanya, restunya orang tua. Itulah yang nanti akan menjadi wasilah keberhasilan cita-cita kita bersama. Yang kedua adalah dakwatul walidi liwalati, yaitu doa orang tua untuk anaknya. Itu yang satu. Yang kedua, dakwatul musafir, orang-orang musafir, orang yang dalam keadaan musafir, maka ini doanya dikabulkan. Orang yang memudahkan orang musafir, ini akan dimudahkan oleh Allah. Saya ingat waktu jamaah haji, di samping kita ini adalah biasa digunakan untuk lewat kepada jamaah, akan keluar atau mungkin hadas. Nah, karena sesuatu hal yang mungkin tidak mengenakan, saya bersanding dengan orang kita, teman kita di Jawa Timur. Akhirnya ditutup, sehingga orang tadi bingung akan mencari di mana. Dibuat untuk jamaah. Tidak seberapa lama, mandang wis iqomah, itu di depannya tepatnya dari yang untuk berlewat tadi, tahu-tahu itu ada orang yang besar di situ, sehingga kita akan lebih supek, lebih sesak. Nah, ini orang yang memudahkan dalam orang musafir, ini doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita punya tamu, mungkin dari Pekalongan, mungkin dari Jawa Timur, kelihatan dia lelah, cepat-cepatlah, walaupun hanya air putih untuk bisa itu memudahkan atau memberikan kelancaran orang musafir. Insya Allah, bismillahirrahmanirrahim, terus alhamdulillah, matur nuwun, muga-muga doanya itu dikabulkan. Sedangkan yang ketiga adalah doanya orang teraniaya. Orang yang teraniaya ini doanya tidak ada batas antara Allah, tidak ada hijab dengan doanya itu. Doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka
enggaknya kita jangan sampai menganiaya, sampai termasuk orang menganiaya golongan fitnah. Al-fitnatu, fitnah itu lebih besar, lebih kejam daripada perbuatan yang lain. Maka dari itu 3 ini enggaknya diperhatikan betul. Doa kepada orang tua, kepada orang-orang musafir jangan disia-siakan. Ngurarep melu nginep nang masjid wae tidak boleh dipateni dan terusnya. Misalnya justru malah seharusnya kita tawari apa, mungkin aku atau mungkin karpet atau mungkin selimut. Kemudian yang ketiga adalah dakwatul madlum, doanya orang-orang yang teraniaya. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini, keutamaan doa dengan suara keras dan suara pelan, semuanya diperbolehkan asalkan dengan batas-batas tertentu. Sholat itu pun doa. Maka soal sholat itu tidak boleh hanya dibatin, supaya dibaca, karena getaran bacaan Al-Quran itu lain dari yang lain. Nah, maka tidak boleh hanya dibatin, dibaca, dengar suaranya sendiri. Kecuali kalau waktu jahar menjadi imam, ini supaya dibaca dengan keras. Waktu walabolin, aminnya itu bersamaan dengan imam dan makmum, dan kebetulan bersamaan dengan aminnya malaikat, itu akan dikabulkan oleh Allah. Jadi kalau didoakan termasuk doa kunut, mengapa berat-berat muni amin? Ini mendoakan. Dan doa kunut ini adalah sudah kami jelaskan bahwa itu adalah sunnah muakkad, yang kalau kita tinggalkan tidak membatalkan sholat, namun dianjurkan untuk sujud sahwi. Antara sujud sahwi, kalau kita 2 kali, itu bacaannya sama dengan bacaan sholat fardu. Jadi subhanallah ya namu walayasyu, terus duduk ya subhanallah. Baca boleh, baca tasbih boleh, tidak boleh. Sama dengan kalau kita tahiyat awal. Tahiyat awal itu kalau kadang-kala kita jadi makmum, masbuk, itu sampai tahiyat 2 kali, awal itu 2 kali, atau mungkin sampai 3 kali, bahkan bisa sampai 4 kali. Itu bacanya sama. Mungkin doa-doa kita semoga dikabulkan oleh Allah dan akan bermanfaat bagi kehidupan kita. Kalau toh doa kita mungkin belum terkabul, ini adalah tabungan kelak kita di akhirat. Wallahu a'lam. Wallahu a'lamu bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat irfa' lahumud darajat mudha'if lahumul hasanat. Allahumma sholli ala Muhammadin sholatan tuballighuna biha hajja wal umrata baitikal mukarram wa ziyarata qabri nabika alaihi afdhalus salatu wassalam fi lutfin wa yusrin wa mu'afatil adzam warzuqum biha bulughul maram wa husnul khitam wa ala alihi wa sahbihi atata khalqika wa ridha an nafsika wa zinata arsyika wa mitata kalimatik. Allahumma ja'alna wa auladana ya Allah min ahli ilmi wal khair wa amalan sholihan mutaqabbala waj'aluk min ahli syukri wa iqamati sholat wa istiqomatan sakinatan mawaddata warahmah waj'aluk minat tawabin wa minal mutatahhirin waj'aluk min ibadika sholihin. Allahumma inna wa lana nas'aluka ya Allah taubatan qoblal maut wa nas'aluka ya Allah bi khatmil Qur'an nas'aluka ya Allah bi husnil khatimah au bi qouli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah
wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli